pelemahan ekonomi China ini juga menjadi highlight ya di sepanjang tahun Ya. 2024, menjadi tantangan utama, challenge juga begitu ya, selain tentunya dinamika politik wait and see para pelaku pasar dan juga lain Ya. sebagainya. Nah, apa yang menjadi challenge utama dari sisi demand side dan evaluasi untuk permintaan atau demand di sepanjang tahun 2024 ini seperti apa? Ya, memang yang pertama adalah sebetulnya berbagai sektor itu menghadapi challenges yang berbeda, ya. Kalau kita lihat di sisi otomotif, ya, otomotif itu masih belum pulih. Apalagi sekarang mereka ditekan meskipun mungkin belum terlalu signifikan ya dari sisi jumlah oleh masuknya EV. Yang mana EV ini sampai dengan saat ini masih masuk dalam kondisi build up. Ya. Sehingga manufaktur lokal supportingnya masih belum bisa berbuat banyak untuk memberikan kontribusi. Nah, oleh karena itu juga memang terlihat dari penjualan otomotif kita yang juga tertekan. Ya. Ya. Angkanya juga cukup besar bahkan. Lumayan, ya, jadi sekitar hampir 20%. 23%. Ya. Ya. Nah, lalu dari sisi konstruksi, ya kita lihat juga dampak COVID sebenarnya belum selesai. Ya. Jadi pembangunan seksi konstruksi, kemudian perumahan, terutama office space itu masih jauh, ya, masih sangat lambat. Ya. Jadi itu pun memberikan kontribusi terhadap melemahnya permintaan. Namun memang yang kita syukuri tentunya pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pembangunan. Karena memang Indonesia ini secara faktual itu tertinggal sekali dalam sisi infrastruktur. Ya. Misalnya reach atau jangkauan masyarakat Indonesia terhadap air bersih itu hanya sekitar 11%. 11% dari sekian ratus juta penduduk, ya. Bayangkan Singapura itu 100%. Ya. Bahkan Thailand pun sudah lebih dari sekitar mungkin 40%. Jadi Indonesia ini masih sangat jauh tertinggal. Nah, itu yang mendukung dan memang mengharuskan pemerintah untuk terus tidak berhenti mendukung pembangunan infrastruktur. Itu yang tentunya secara langsung maupun tidak langsung mensupport Spindo. Oke. Meskipun ada sektor yang terkontraksi, tapi juga tetap ada sektor lain yang akhirnya menopang begitu ya, menjadi tulang punggung begitu bagi kinerja Spindo. Tapi secara mungkin portofolio ya untuk dari permintaan Spindo sendiri begitu ya, bisa digambarkan begitu ya berapa persen ke otomotif, berapa persen ke infrastruktur. Jadi memang kebetulan Spindo ini salah satu pabrik pipa baja yang unik, ya. Kami melayani seluruh sektor yang membutuhkan pipa baja. Mulai dari sektor yang terhubung dengan retail, itu kami mensuplai ke produsen kompor gas, ya. Kemudian furniture, kemudian juga bahkan sampai gagang sapu gitu ya. Bahkan sampai ke pipa-pipa yang besar, ya, sampai dengan 3,2 meter, diameternya panjangnya 70 meter dan seterusnya. Kalau dari sisi komposisi, ya ini saat ini cukup berimbang. Jadi kalau dari sisi infra itu sekitar 20%, kemudian manufaktur otomotif itu sekitar 20% juga. 20% lagi itu disumbang dari sisi misalnya furniture gitu ya. Kemudian selainnya itu disumbang dari misalnya oil and gas, kemudian juga ada telco, kemudian ada juga dari sisi mining karena kami juga mensuplai ke Aman Mineral, kemudian MDKA gitu, seperti itu. Jadi apalagi sekarang nih kan harga batu bara naik, nah ini sebentar lagi mining naik, order untuk mining juga akan naik lagi. Begitu. Oke, baik. Jadi satu sama lain ini saling substitusi begitu ya, ketika satu sektor ada tantangan begitu ya, sektor lain bisa akhirnya menopang begitu untuk kinerja Spindo. Nah, tapi ketika kita lihat juga mungkin dari hal-hal lainnya begitu, tadi Anda menyampaikan ya bahwa memang posisi Spindo ini ada di midstream ya. Artinya kan ada faktor-faktor dari upstream kemudian juga dari downstream ini yang akhirnya berpengaruh kepada kinerja Spindo. Nah, challenge-nya itu apa begitu dan bagaimana cara dari Spindo untuk bisa keep up ya antara dinamika dari sektor upstream dan juga dari sisi downstream sendiri. Ya, memang kalau kita kaitkan ya dengan tema saat ini misalnya relokasi industri baja dan seterusnya, di sini memang posisi Spindo itu sangat unik. Ya, unik dalam arti ya kami harus betul-betul pintar memilih katakanlah supplier supaya misalnya tingkat TKDN kami masih terpenuhi. Karena ya meskipun baja impor murah, tapi kan kalau misalnya kita untuk ikut proyek itu kami tetap harus memprioritaskan produk-produk dari dalam negeri, manufaktur lokal, ya. Memang saat ini ada beberapa manufaktur lokal, misalnya Lautan Baja, Lautan Steel, kemudian ada Dexin dan Jingsan yang memang sudah terhitung lokal, gitu ya. Di lain sisi memang ada juga challenges-nya, gitu, di mana misalnya nanti terjadi relokasi industri, tapi
tidak diperhatikan misalnya value added-nya seperti itu. Itu yang mungkin dalam jangka panjang akan memberikan resiko seperti itu. Kita nggak lihat dalam 1-2 tahun mendatang, kita akan lihat akibatnya itu dalam katakan 5-10 tahun ke depan. Oke, baik. Kalau kemarin juga tadi berbicara berkaitan dengan baja impor, begitu ya, kita juga sempat simak dalam beberapa waktu lalu, begitu ya, sempat ini menjadi topik utama, begitu ya, bahwa banjirnya baja impor ini menekan industri di dalam negeri, begitu ya. Seperti apa sejauh ini update-nya dan mungkin apa kondisi bagaimana yang dirasakan begitu oleh pemain di dalam negeri? Ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama kalau dibilang banjir baja impor gitu ya, sebetulnya kalau kita baca statistik aja, ini sebelum masuknya Jackson dan Jingsan gitu ya, memang Indonesia butuh. Oke. Karena memang kita nggak cukup. Seberapa banyak waktu itu butuhnya? Lumayan. Jadi kita itu 1 tahun tuh butuh sekitar 15-16 juta, sementara Krakatau Steel, Krakatau POSCO waktu itu sebagai pemain terbesar aja baru bisa sekitar mungkin 6-8 juta. Artinya ada gap yang Jadi cukup, ada gap ya? yang memang cukup besar gitu ya. Tapi sekarang kan sudah ada Jackson Jingsan dan lain-lain, itu saya kira angkanya sudah berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mereka masuk. Jadi kalau mereka masuk itu dengan proper gitu ya, dengan membayar pajak, bea dan sebagainya, saya kira akan juga tidak terlalu bahaya lah. Yang repot itu kalau mereka masuk Dengan baja-baja harga, ya? impor ini bukan dengan harga, tapi dengan melakukan yang namanya itu HS circumvention. Contoh ya, mereka ngimpor pipa, tapi mereka cantumkan sebagai ini parts mobil misalnya. Sehingga dikasih bea masuk 0. Padahal pipa harusnya bea masuknya lebih. Tapi bentuknya pipa gitu. Tapi mereka ini bikin ini infrastruktur spare part mobil misalnya. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, yang ketiga adalah dan praktik itu banyak dilakukan. Ya, kalau saya bilang tidak ada, naif juga ya. Kalau saya bilang banyak, ya saya nggak ada. Banyak itu kan relatif berapa persen gitu Tapi ya. ada ya. Pasti ada. Dan itu saya kira sebetulnya pemerintah sudah banyak melakukan upaya untuk mengurangi, ya. Tetapi ya menurut saya masih terjadi juga lah seperti itu. Untuk ya satu lari mereka lari yang lain, dan seterusnya gitu. Nah, jadi baja impor ini juga sebetulnya ya memang tidak mengancam secara langsung, tetapi ya memberikan dampak seperti itu. Oke.